Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Godioris di MotoGP 24 Karir. Dan sekarang saatnya kembali melanjutkan petualangan nasib di round ke-6 untuk MotoGP Karir musim ini. Oke, di klasemen Luca Marini masih menjadi leader dengan jarak 3 poin dari pesaing terdekatnya. Kemudian Jorge Martin di tempat ketiga dan Asep di posisi keempat. Setelah kemarin ada 2 kali insiden parah di MotoGP Lemang, apakah hari ini bakal ada perbaikan dari para pembalap MotoGP? Ya semoga aja. Dan sekarang misi kita masih sama, yaitu untuk mengalahkan Maverick Viñales. Dan apakah di Catalunya GP kita bisa menuntaskannya? Dan di perakiraan cuaca untuk MotoGP Catalunya tidak ada potensi hujan, namun ada mendung di balapan sprint race event. Kalau gitu langsung aja menuju ke sirkuit MotoGP Catalunya Barcelona. Let's go. Dan akhirnya di kualifikasi The Black Mamba kembali membawa sebuah kejutan besar dengan meraih pole position, tapi nggak tahu apakah di balapnya bakal sama hasilnya, karena ini biasa kualifikasi itu berbeda dengan sesi race-nya cuy. Ya, sekarang untuk sesi sprint race event cuacanya mendung, tapi lintasannya itu sulit sampai di angka 41 derajat Celcius, tinggi sekali. Tapi karena kita pengen ngejar kemenangan di sprint, kita bakal pakai kompon double soft saja dan jangan lupa bensinnya setengah tangki cuy. Kalau gitu langsung saja kita siapkan semuanya dan kemudian langsung kita mulai sprint race event di round ke-6 di Catalunya GP. Oke semua, dan inilah dia round ke-6 Catalunya Barcelona Grand Prix. It's on the way. Langsung kita full gas menuju tikungan pertama. Bersiap-siap mengambil alih tempat kedua dari Francesco Bagnaia, dan Pecco masih berdefend dari inside line, tapi ternyata Asep Surasep mampu lebih light braking, dan gini side by side tengah terjadi di antara berdua antara Marini dan juga Asep Surasep. Oke sahabatnya, tadi Luca Marini agak sedikit ngebikin kesalahan sehingga dia terpaksa melipir keluar. Namun kini Asep kembali menyerang dari inside line dan masih belum terjadi. Maverick kini di posisi ketiga. Pecco Bagnaia mental di urutan kelima sementara waktu. Entry Gonard tikungan kelima. Saatnya kita fokus mengejar Luca Marini sekaligus mengamankan tempat ketiga dari Maverick Viñales. Masuki tikungan ke-7. Oh, kita agak ngebikin kesalahan dan terpaksa keluar dari racing line, dan untung saja tidak sampai melewati gravel atau menyentuh pasir. Cuaca masih mendung tapi tidak ada potensi untuk turunnya hujan. Dan sekarang menuju tikungan ke-10 atau La Chaisa Corner. Kita cukup light braking dan terpaksa agak keluar dari racing line. Namun tidak ada overtaking dari rival di belakang. Sektor terakhir tikungan 12 menuju tikungan ke-13. Kita masih menempel Luca Marini dan sekarang di dua tikungan terakhir. Tikungan 13 menjelang tikungan ke-14. Hati-hati dan kita cukup light braking sehingga kita keluar dari racing line, dan kemudian Maverick mengovertaking dengan sangat cepat sekali. Tapi tenang saja, langsung kita overtaking dengan bantuan speed dari YZR M1. Setelah update MotoGP RS, lap kedua kita masuki Force Gonard. Luca Marini semakin kita kejar, semakin kita tempel saat ini. Di tikungan ketiga, high speed Gonard. Sektor 2 awal, kita buru kembali Luca Marini, dan sekarang menuju tikungan keempat, masih Marini ngeblocking serangan kita. The Black Mamba masih fokus Q fighting untuk mencari ruang kosong dari Luca Marini. Here we go, tikungan kelima. Hati-hati, stay fokus. Kemudian kita full gas kembali di sini, masuk ke gear 3, gear 4. Kita lihat braking lagi di tikungan ke-7, tikungan ke-8. Pergantian direksi ke arah kanan. Sektor ketiga, tikungan ke-9. Oh, wobble. Cukup wobble tadi. Beruntung kita tidak sampai terjatuh. Menuju La Chaisa. Hard braking from Surasep. Hati-hati, kita cukup early braking. Kemudian exit corner. Wow, Maverick Viñales terjatuh di tikungan ke-10 tepat di belakang kita. Rival yang menjadi musuh kita di balapan kali ini, yakni Top Gun Maverick, mengalami sebuah insiden dengan terjatuh
di tikungan ke-10. Tepatnya di Lacaiza Corner. Bahaya sekali. Semoga aja insiden yang menimpa Maverick tidak sampai menimpa Asep Surasep. Dan sekarang braking zone di first corner. Masuk perlahan dan kini ancaman untuk Luca Marini akan segera datang. Here we go, keep focus, keep fighting. Tikungan 3. Oh, Luca Marini nyaris kita tabrak. Dia ngebikin mistake. Keep focus, keep fighting. Kita masih menyerang di tikungan ke-4. Kita blok pas Luca Marini. Dan Luca Marini masih memaksakan diri di sebelah kiri kita. Dari luar racing line, Luca Marini cukup tangguh. Hingga tikungan ke-5, sepertinya Luca Marini kembali mengambil alih posisi pertama dari Asep Surasep. Oke, exit corner. Here we go. Keep focus, keep fighting. Tikungan ke-6, tikungan ke-7. Oke, santai dulu. Come on, inilah dia. Dan sekarang, kita agak ngelewatin track limit. Dan sekarang di Esegonat lagi-lagi kita ngelatih batasan track limit. Dan sekarang tikungan ke-9, satu tikungan yang akan menjadi saksi di sini. Tikungan ke-10, exit corner, RHD on, here we go, Lacaiza Corner. Kita hard braking from Surasep. Satu sektor lagi. Lah, kan bener aja, Luca Marini terjatuh di Lacaiza. Bisa-bisanya tinggal satu sektor lagi, Luca Marini malah terjatuh cuy. Mungkinkah Luca Marini saking dia takutnya sama si Asep sehingga dia tergesa-gesa, dia takut dan dia kehilangan konsentrasi. Dan pada akhirnya Luca Marini terjatuh di tempat yang sama dengan Maverick Vinales. Nah ini kalau misalkan nanti di main race event ada kejadian seperti ini lagi, bukan tidak mungkin Asep akan menguasai puncak klasemen. Namun sekarang dari segi lap time aja kita emang kalah sih dari Fabio Quartararo. Fabio menjadi fastest lap of the race. Kemudian Maverick, Luca Marini not complete bersama dengan Darien Binder di balapan sprint kali ini. Kemudian langsung aja kita cek di klasemen berapakah poin yang kita dapatkan setelah balapan sprint, dan ternyata kita masih di posisi ketiga. Namun gap poin dengan Marini semakin rapat, yakni 10 poin saja. Kita pun memiliki poin yang sama dengan Jorge Martin ke Luca Marini sebagai pimpinan klasemen. Pecco di posisi ke-8 dan Jorge Martin, Maverick masih menjadi rival kita di musim ini. Kalau gitu langsung aja menuju ke main race event. Let's go. Teams are on the track ready to welcome the top three at the end of that fantastic sprint. Oke, here we go, dan sekarang waktunya balapan utama di MotoGP Catalunya. Oke, Luca Marini start dari urutan kedua. Luca Marini tadi habis crash. Nah, apakah mungkin sekarang dia bakal memperbaiki kesalahannya dengan tidak terjatuh lagi di tikungan ke-10 seperti tadi di balap sprint? Plus juga Maverick Vinales guys. Atau mungkin bakal ada kejutan dari Pecco Bagnaia. Ya, kita patut tunggu nanti apa yang akan terjadi di balapan utama kali ini. Dan sekarang kompon depan soft, belakang medium kita gunakan. Semoga bisa ngebawakan hasil maksimal bagi Asep dan bisa mereka menang lagi di balapan main race event. Kalau bisa kita menang, otomatis bakal menyabet semua rekor di MotoGP Catalunya dari kualifikasi, sprint dan juga main race event. Oke, kali ini round ke-6 sudah kita mulai menuju first corner. Oke, Ducati menyerang kita, bahkan sekarang 4 Ducati menjegal Surasep. First corner, hati-hati, masuk perlahan. Nampak jelas rombongan rider menyerang bersama-sama, dan di belakang ada terjatuh, wakil dari Gat yang terjatuh. Oke, tikungan ketiga, Surasep terjun ke posisi 7, sangat disayangkan. Dan kini exit corner, kita overtaking Maverick dan juga Dia kontak dengan Maverick Vinales. Binder crash, dan sekarang tikungan keempat masih Fabio Quartararo. Ngapain sih Fabio agak tegak? Dia mungkin agak ngawur cuy. Oke, Okura diganjar long lap penalty. Memasuki tikungan kelima, Asep Surasep akan mencoba merecovery posisi yang ia hilangkan. Masa iya star pole sekarang malah mundur di posisi keempat cuy. Pecco, Acosta, Luca Marini top 3 dan Maverick Vinales mundur di posisi 7. Oh, lagi-lagi Fabio Quartararo memaksakan diri sehingga Fabio Quartararo cukup melebar tadi. Exit corner,
Lacaisa, lap pertama. Semoga tidak ada insiden dan benar saja semua clear cukup aman. Namun Marco Bezzecchi setelah dia crash dia menjadi out of the race. Ini apa lagi? Ada lagi yang crash cuy. Siapa kegerangan? Oke, exit corner. Last sektor. 2 tikungan terakhir. Masuk perlahan. Kemudian menuju 15 atau tikungan terakhir di MotoGP Barcelona Catalunya. Exit menuju lap kedua. RHD on. Masih Pecco menjadi race leader. Diikuti Acosta dan juga Luca Marini. Force corner masuk perlahan. Kita mencoba late braking, sangat late braking sehingga sekarang kita menempel lagi di Luca Marini. Namun Acosta ternyata berhasil mengovertaking Pecco di lap pertama. Posisi lap kedua di awal tikungan. Luar biasa Acosta. Mungkinkah dia akan menjadi ancaman serius di musim ini? Patut kita tunggu. Oke, tikungan keempat masuk perlahan. Fokus Q Fighting 4 besar masih kita berebutkan untuk MotoGP Catalunya. Tikungan kelima masuk perlahan lagi. Dan inilah dia insiden melibatkan Binder terjatuh, kemudian Ogura di LLP dan juga Marco Bezzecchi yang crash kemudian not complete akibat kontak dengan Marc Marquez di tikungan 3 lap pertama tadi. Dan disayangkan Marco Bezzecchi crash dan dia out of the race. Ini biasanya kalau udah kayak gini bakal makin banyak insiden yang terjadi karena balapan semakin kecil semakin lama cuy. Oke, Lacaisa, apakah bakal ada yang crash? Luca Marini hampir saja terjatuh. Namun Fabio Quartararo datang lagi menyerang. Oke, tikungan 12 di sektor keempat atau sektor terakhir. Menuju tikungan 13. Eurocar corner, kemudian last corner yang sangat ikonik. Momen Yuna Rossi mengovertaking Lorenzo di MotoGP Catalunya 2009. Lap ketiga kita masuki menuju first corner. Kita mencoba late break di braking zone tersatu. Oke, hati-hati. Nice sekali. Kita serang Luca dari outside, namun dia masih bisa menahan dan dia masih mendefend. Kemudian exit corner tikungan 3. Fokus Q Fighting masih menempel cukup dekat dengan Luca Marini. Siapa sangka wakil dari gas-gas Tech 3 yakni Acosta menjauhkan gap dengan kita bertiga, yang mana Acosta menjadi race leader setelah mengovertaking Pecco tadi di lap pertama, lap kedua. Menuju tikungan kelima kita mencoba early braking, masuk dengan gear 2. Kompon ban cukup stabil, soft medium cukup bagus, dan exit corner tikungan ke-7. Luca Marini masih mencoba menahan untuk posisi ketiga. Here we go, fokus Q Fighting tikungan ke-8, tikungan ke-9. Masih belum ada celah yang bisa kita masuki dari Luca Marini. Oke, exit corner menuju Lacaisa. Here we go, inilah dia momennya. Langsung kita overtaking Marini dan masih belum bisa cukup jauh. Masuk perlahan dan ternyata nyaris saja Luca Marini terjatuh lagi. Padahal ya udah 2 kali si Luca Marini bolak-balik ngejakin klub dan dia cukup wobble. Malah si Darin Binder yang terjatuh. Astaga, Darin Binder sangat disayangkan. Cukup bagus dengan dia selalu berada top 10, tapi pada akhirnya dia crash gara-gara kurang stabil dan kurang bisa menjaga kestabilan untuk motor dan juga gaya balapnya. Lap ketiga segera berakhir, masuk ke keempat. Kita mencoba slip trim, kita overtaking Luca dari sebelah kanan. Langsung kita overtaking di braking zone first corner. Side by side lagi. Dan Luca Marini sukses kita overtaking di sektor 1, di tikungan 1 dan tikungan kedua. Kini giliran Pecco yang akan kita overtaking di lap keempat ini. High speed corner tikungan 3. Bersiap-siap menyusul di tikungan keempat. Come on guys, fokus Q Fighting. Oh, hati-hati. Pecco bagnya cukup early braking, kita overtaking Pecco begitu saja dengan sangat mudah sekali. Dan kini Pecco kembali melawan. Dia masih melawan, bahkan Luca Marini pun juga nongol di belakang kita. Akankah kedua dari pemain Ducati ini akan mencoba menjebak kita di MotoGP Catalunya? Exit corner tikungan ke-7, masuk perlahan. Kita agak melebar, kemudian pergantian direksi ke arah kanan. Menuju ke 9, kita agak teringkah dan nggak bisa. Oke, kita masih cukup bagus, tidak memiliki peringatan sedikit pun dari MotoGP Stewart. Menuju Lacaisa,
Kita mencoba late braking. Kita blok pas Peko. Kita agak melebar. Astaga, kecolongan cuy. Ya, Luca Marini jatuh lagi. Luca Marini jatuh lagi di tikungan yang sama. Gue kira Luca Marini udah nggak akan ngebikin kesalahan yang sama. Ternyata dia jatuh lagi di tikungan ke-10. Tapi emang sih, 2 lap terakhir Luca Marini waktu kita amatin di tikungan ke-10 itu selalunya dia masih bakal nyentuh kerap sehingga dia cukup wobble. Dan puncaknya ya di tikungan 10 di lap ke-4 ini, yang mana Luca Marini semakin parah efeknya ke kerap bagian dalam sehingga dia terjatuh dan terpaksa out of the race. Kita overtaking Peko, kita block pas, and finally the Black Mamba sukses mengovertaking namun cukup melebar kembali ke racing line dan Peko kembali melawan. Sepertinya tidak sama sekali. Oke, lap kelima tinggal 1,5 lap lagi. MotoGP Catalunya akan segera usai. Luca Marini out of the race, Binder out of the race juga. Acosta masih di posisi ke-1 dan dia cukup tangguh di balapan kali ini. Gak nyangka Acosta bakal sekuat ini di MotoGP Barcelona. Exit corner menuju tikungan 67. Oh, DJ terjatuh, yang berarti semua wakil dari VR46 Racing Team pembalapnya jatuh semuanya. Namun hanya Luca Marini yang not complete, yang tidak bisa kembali ngelanjutin balapan di MotoGP race kali ini, tepatnya di round ke-6. Menuju La Jaiza, kita mencoba hard braking from Suraset. Akankah ada yang jatuh lagi? Dan benar saja, Gilva berkibar. Maverick Vinales jatuh juga. Seperti perkiraan, seperti dugaan, yang otomatis saja di klasemen yang menjadi leader adalah Asep Suraset. Ini chaos sekali. Ini balapan gak kalah chaos sama di MotoGP Lemang kemarin. Nah mungkin kalau di MotoGP Lemang kemarin yang sangat rugi adalah si Asep ini. Tapi sekarang gantian. Yang rugi adalah Luca Marini dan juga si Maverick Vinales. Mereka crash dan tidak bisa membawa pulang poin sepeser pun. Karena Maverick Luca Marini not complete alias tidak bisa finish di balapan kali ini. Oke guys, come on. Lap terakhir, tikungan ketiga. 1 momen lagi, kita harus memburu Pedro Acosta jika ingin menyempurnakan minggu di race MotoGP Catalunya. Kita mencoba late braking. Astaga, terlalu late braking dan kita cukup melebar. Hati-hati, kontrol, oke, kontrol. Kita harus bisa mengkontrol motor supaya nggak sampai crash dan alhamdulillah masih aman. Namun sekarang kita malah dengan jauh sama si Acosta, malah juga ada serangan dari Pecco Bagnaia. Oke, gak masalah. Fabio Quartararo terjatuh juga di tikungan kelima. Exit corner, entry corner. Kayaknya kita bisa nih ngejar si Pecco Bagnaia. Gila ini, abis kita ngelebar langsung banyak yang jatuh cuy. Fabio, Tony, dan kini oke, tikungan ke-9. La Jaiza, saatnya kita overtaking Francesco Bagnaia. Here we go, serangan YZR M1 datang menghantam Pecco. Nice sekali. Oke, hati-hati kita lama-lama ngelebar dong. Ya, Pecco jatuh dong. Pecco jatuh cuy. Ya astaga, apakah kita akan dikasih hukuman long lap dari MotoGP Stewart? Tapi kayaknya enggak sih, karena Pecco kayaknya tadi dia jatuh gara-gara dia ngelewatin aspal yang kurang rata, bukan karena senggol dengan kita. Oke, last corner, langsung kita masuki. Here we go. Benar saja, kita tidak diinvestigasi oleh MotoGP Stewart, yang berarti crashnya Pecco bukan karena kita, meskipun kita bawa dari Pecco keluar lintasan cuy. Oke, Acosta meraih kemenangan dan Asep Suraset meraih tempat kedua dengan menjadi fastest lap of the race. Ini yang ketiga, Pecco keempat, Alonso Lopez kelima. Ya, Alonso Lopez rookie musim ini kok bisa tembus di 5 besar. Namun yang paling apes ya tetap Maverick sama Luca Marini yang udah menjadi pimpinan klasemen. Dengan sangat terpaksa kita geser dan Asep menjadi pemimpin klasemen sementara waktu dengan jarak 10 poin dari Luca Marini yang sekarang di tempat kedua. Tapi ingat, ini karena Luca dan Maverick terjatuh. Besok-besok di balapan selanjutnya nggak menjamin kita akan menjadi klasemen leader. Jadi sebisa mungkin kita bakal menikmati
momen seperti ini sebelum pertarungan akhir, karena biasanya kalau udah akhir tuh bakal makin sulit lagi perjuangan buat kita merebut titel juara dunia. Di klasemen tim di 3 besar nggak ada perubahan, kemudian klasemen pabrikan akhirnya Yamaha menggeser Aprilia untuk posisi kedua di klasemen pabrikan sementara waktu. Dan oke, besok kita bakal balapan di seri Mugello Italia dan semoga aja kita bisa untuk kembali bertarung minimal masuk di 5 besar. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karet untuk episode selanjutnya. Oke, thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa. The enthusiasm of MotoGP fans is, as always, overwhelming. Today's result is made even more exciting by the size of the crowd, with the 3 riders on the podium right now.